Halo Bapak dan Ibu, kali ini kita akan mempelajari materi tentang dasar fotografi, pada subtopik Depth of Field. Mari langsung saja kita simak materinya. Depth of Field, DOF, merupakan salah satu prinsip dasar fotografi yang berhubungan dengan fokus. Pengaturan fokus dalam kegiatan fotografi amatlah menentukan karena akan terlihat apa yang menjadi pokok pembicaraan. Pemilihan ruang ketajaman dalam sebuah gambar bisa sangat subjektif. Maka penggunaan ruang ketajaman dapat digunakan untuk meningkatkan efek dalam sebuah foto. Sebuah foto dengan latar belakang atau latar depan yang dikaburkan dengan objek utama yang tajam, maka zone yang tajam ini disebut sebagai ruang tajam atau depth of field. Pengertian depth of field. Depth of field adalah jarak antara benda terdekat dan terjauh dalam sebuah foto yang nampak tajam. Selain pemilihan kamera, terdapat 3 faktor penentu DOF, yaitu apertur atau bukaan lensa, panjang fokus lensa, dan jarak kamera dari objek foto. Melalui pengaturan ketiga elemen tersebut, seorang fotografer dapat menghasilkan foto dengan DOF yang diinginkan. Faktor dasar depth of field terdiri dari apertur, diafragma, dan jarak fokus. Penggunaan diafragma yang besar menghasilkan ruang tajam yang pendek, sedangkan penggunaan diafragma yang kecil memperpanjang atau memperluas wilayah ketajaman. Apertur lensa, semakin kecil aperturnya akan semakin luas DOF, sehingga semakin banyak bagian yang terlihat tajam. Jadi, jika ingin menghasilkan foto dengan banyak bagian yang tajam, maka silahkan diatur apertur sekecil mungkin. Aperture kecil membuat kamera membutuhkan kecepatan shutter yang lebih lama sehingga hasil foto berisiko blur karena kamera bergoyang. Panjang fokus lensa, jika ingin mendapatkan foto dengan DOF yang luas, bisa menggunakan lensa wide angle untuk menjaga agar seluruh bagian objek dalam foto tetap fokus. Semakin lebar sudut view, semakin besar pula DOF. Sebaliknya, jika menggunakan lensa tele, maka DOF akan lebih terbatas. Jarak kamera dari objek, semakin lebar sudut view, akan semakin besar pula DOF. Hal ini berarti, semakin dekat jarak kamera dengan objek, semakin terbatas pula DOF-nya. Bahkan jika pengambilan foto secara close-up, DOF akan sangat menyempit hingga beberapa milimeter di depan dan belakang objek. Contoh penerapan depth of field ketika memotret, secara umum, DOF dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu DOF lebar dan sempit. DOF lebar memiliki hasil ketajaman yang cenderung rata pada seluruh foto, pada DOF sempit ketajaman hanya terletak pada titik tertentu. DOF lebar, jika ingin mendapatkan foto dengan DOF lebar, atur apertur sekecil mungkin, angka besar. Hal menunjukkan bahwa semakin kecil aperture, semakin luas jarak fokus atau area ketajaman yang dihasilkan. Penggunaan teknik DOF lebar menampilkan sebagian besar objek foto, dari objek terdekat dari kamera sampai objek terjauh, akan terlihat tajam dan fokus. Penggunaan aperture atau diafragma yang lebih kecil untuk mencapai kedalaman maksimum untuk memastikan semua elemen berada dalam fokus. Jika ingin menghasilkan foto dengan DOF sempit, atur apertur pada bukaan besar, angka kecil. Misalnya menggunakan apertur f1.8, maka hanya akan ada sedikit area ketajaman pada foto. Semakin besar aperturnya, semakin sedikit area ketajaman. Penggunaan teknik DOF yang sempit berarti hanya bagian objek pada titik tertentu saja yang tajam sementara sisanya akan blur, tidak fokus. Teknis DOF sempit untuk menarik perhatian pemirsa dengan fokus pada subjek utama serta menutup sebagai latar belakang yang mengganggu. Inti dari teknis ini adalah semakin dekat subjek dalam fokus ke kamera, ruang ketajaman akan lebih dangkal atau sempit. Terima kasih, Bapak dan Ibu telah menyelesaikan materi tentang dasar kamera depth of field. Sampai bertemu di materi selanjutnya.